بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sebagaimana diumumkan tadi, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala di pagi hari ini, Ibu dan Bapak yang hadir. Di sini kembali kita berjumpa kedua kalinya di kajian kita. Perdana kita waktu itu membahas tentang kurban, dan insya Allah ke depan semoga Allah mudahkan dan jamaah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan untuk kita nanti bisa duduk bersama selalu di sini untuk membahas mawalis sahabat, nasihat-nasihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya mungkin kalau mau mendengarkan isi nasihat atau isi kajian para sahabat Rasulullah, ini kitab ini disusun oleh Dr. Umar ibn Abdullah ibn Muhammad Al-Bukhari. Biasa beliau dipanggil Syekh Umar. Beliau dosen di kuliah syariah di Jami'ah Qasim di Saudi Arabia. Ya. Beliau punya kitab namanya Mawa'izus Sahabat, nasihat-nasihat sahabat, mawa'izu ilmiyatun manhajiyatun wa tarbawiyah. Nasihat-nasihat yang mengandung ilmu baik dari aspek manhaj atau keilmuan. Ya, jadi nanti konten kita ini itu spesialisasinya itu di bagian manhaj dan bagian tarbiyah atau pendidikan. Nanti di sini dari mulai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, isi nasihat-nasihat beliau atau ucapan-ucapan Abu Bakar. Ya barangkali seperti tadi yang saya katakan, mendengarkan sahabat ceramah atau mendengarkan materi khutbahnya para sahabat nanti akan banyak disebutkan di sini. Ada bagus-bagus kitab, ada juga kitab-kitab yang ditulis materi-materi khutbahnya Rasulullah. Itu ada sebetulnya. Ya, ada ulama punya spesialis itu mengumpulkan khutbah-khutbahnya Rasulullah dari hadis-hadis yang sahih. Tapi kali ini kita mau membahas tentang nasihat. Selain memang kita butuh nasihat, itu aja. Selain memang kita butuh nasihat. Dan barangkali kalau dinasihati sama sahabat mungkin lebih apa? Lebih masuk. Kita kan cuma baca saja. Kita semua butuh nasihat. Makanya di sini beliau menukil ada satu ucapannya. Tadi saya baca tadi di beliau menukil ucapan Muhammad ibnu Ubadah al-Ma'arifi rahimahullah ta'ala. Sebelumnya kata Syekh, beliau mengatakan bahwa dilihat di kitabnya, itu saya kirim PDF-nya. Iya, buka ya. Bahasa Arab tapi PDF-nya. Ya, nanti bisa dilihat-lihat dikit-dikit. Kata beliau, fahajatuna nahnu ilal wa'uzi aksar wa akbar. Butuh kita kepada nasihat ini itu sangatlah banyak dan sangatlah besar. Ya, kita setiap waktu itu butuh apa? Butuh nasihat. Fal wa'zu tariqun min al-turuqil mawsilati ilal jannah. Karena nasihat itu satu jalan dari jalan-jalan yang menyampaikan seseorang ke mana? Ke surga. Yunirul aqla
membenahi akal, yuslihul qalba, memperbaiki hati, wa atharuhu fi husulil mahabbah wal ulfah, dan bekasnya itu meninggalkan jejak cinta dan halus atau lembut. Cinta dan lembut di dalam apa? Hati. Intinya dengan orang lain itu dia punya apa ya? Dia punya jalan tersendiri. Nah, makanya sifat sombong itu biasanya tidak mau dengar orang lain. Makanya antum jangan kira ya seperti siapa misalkan Sayyidina Rasulullah. Itu beliau dinasihati kadang oleh siapa? Oleh Jibril. Melalui siapa? Allah melalui Jibril. Nasihat kepada siapa? Bahkan antara beliau. Rasulullah itu berapa kali misalkan dulu sahabat-sahabat misalkan apa? Dibacakan Al-Quran. Karena mendengarkan nasihat dari orang lain itu ciri hati lembut. Tapi biasanya orang tuh kalau misalkan selalu ingin didengar dan nggak pernah mau dengerin orang lain, nah biasanya tumbuh sifat-sifat apa? Angkuh, sombong seperti itu. Nah, mendengarkan orang lain ini mewarisi jejak apa tadi? Cinta dan lembutnya hati. Lembutnya hati antara siapa? Bainal muslimin. Jangankan kalau sahabat, Umar bin Khattab itu Sidna itu biasa mendatangi majelis-majelis anak-anak yang apa? Majelis-majelis yang masih lebih muda usianya. Itu bukan beliau nggak ngaji sama itu, bukan. Tetapi beliau sengaja mendatangi majelis-majelis para sahabat yang notabene usianya itu lebih apa? Muda. Kenapa? Karena sering orang tua itu nggak mau dengerin anak muda, itu nggak mau. Kecuali orang-orang yang memang diwarisi hati yang apa? Mengalah, lembut, mudah menerima. Makanya Umar bin Khattab sering duduk itu di majelis ya, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau dibanding sama Umar itu kecil. Anak baru kemarin sore siapa? Ibnu Abbas. Nah, ciri-ciri pemilik hati lembut itu mudah menerima nasihat. Ya karena memang ya setiap orang beriman itu ya cinta kalau dia diberikan apa? Senang kalau diberikan nasihat. Yaqulu Muhammad bin Ubadah al-Ma'arifi, berkata Muhammad bin Ubadah al-Ma'arifi, qulna inda Abi Shuraih al-Ma'arifi, kami satu hari pernah berada di samping Shuraih. Ini ulama ya. Kata Muhammad, kami pernah suatu hari berada di sampingnya Abu Shuraih. Fakathuratil masail. Lalu di samping beliau banyak soal-soal ya, masalah-masalah. Banyak soal-soal, banyak masalah-masalah. Maksudnya di sini pertanyaan-pertanyaan. Nah, banyak orang bertanya. Di samping siapa tadi? Abu Shuraih. Abu Shuraih berkata begini, qaddarinat qulubukum. Kayaknya kalian ini hatinya sudah mengkarat kayaknya. Faqumu ila Khalid bin Humaid al-Mahri. Kalau kalian mau, silakan kalian pergi ke seseorang bernama Khalid. Siapa namanya? Khalid bin Humaid al-Mahri. Istaqillu qulubakum, bersihkan hati kalian. Wa ta'allamu hadhihi ar-raghaib war-raqa'iq. Pelajari oleh kalian motivasi-motivasi dan pelembut-pelembut hati. Fa innaha tujaddidul ibadah. Karena motivasi dan pelembut-pelembut hati itu memperbaharui semangat untuk beribadah. Wa turidu syahadah, mewarisi sifat zuhud. Wa tajurru sadaqah, lebih mudah untuk bersedekah. Wa aqillul masail, sedikit untuk bertanya. Fa innaha fi ghairi ma nazalat tuqassil qalba wa turithul adab. Karena banyak bertanya itu sering mewarisi kerasnya hati dan mewarisi permusuhan. Maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kepo itu karena memang mewarisi apa, kesel kan. Ini ada orang baru bangun, ditanya gitu banyak. Nah, ini maksud siapa? Ini maksud dari Imam Abu Shuraih. Apalagi di tengah-tengah kita yang sibuk dengan dunia, kita butuh banget nasihat itu. Di tengah-tengah sibuk aktivitas, kita butuh satu kajian gitu yang ya sesekali siram rohani lah. Ya, di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah beraktivitas. Nah, itu maksud dari siapa? Imam Khalid bin Humaid. Nah, baik, coba kita mulai sekarang. Beliau mulai kitab beliau di halaman 13.
Halaman 13, tamhidun baina yaday mawa'iz khairi ashabi radhiyallahu anhum bi khairi nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau mengetengahkan satu usul ahlu sunnah, yaitu menghargai, menghormati, selalu menyebut kebaikan, tidak berbicara kecuali dengan pembicaraan kebaikan terkait dengan siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin itu dia berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah juga berfirman, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladziina tabauhum bi ihsan. Rasulullah juga bersabda, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang-bintang itu penjaga untuk langit. Fa idza dhahabatin nujumu atas sama amantu'an. Apabila bintang-bintang itu jatuh, maka akan terjadi pada langit runtuh, maksudnya ya. Betul atau tidak? Betul kan? Langit itu dikuatkan, dikokohkan oleh apa? Bintang. Bumi dikokohkan oleh apa? Gunung. Nah, langit itu dikuatkan oleh bintang. Jadi paku-pakunya itu apa? Bintang. Tapi kalau bintang ini jatuh, kata Sidna, maka langit itu akan terjadi yang dijanjikan, runtuh, kiamat maksudnya. Makanya nanti kiamat itu salah satunya adalah apa? Bintang itu apa? Berjatuhan. Nah, saat itu langit sudah nggak bisa. Nah, permisalan ini untuk permisalan beliau dengan para sahabat. Apa kata Sidna? Wa ana amanatun li ashabi. Dan aku ini penjaga untuk sahabatku. Fa idza dhahabat ata ashabi ma yu'adu. Kalau fa idza dhahabtu, kalau aku sudah pergi, atau aku sudah menghilang, atau aku sudah wafat, begitu ya, maka akan datang apa yang dijanjikan para sahabatku. Betul atau tidak? Ketika Rasulullah masih hidup, nggak ada khilaf di kalangan para sahabat. Tapi begitu Rasulullah wafat, mulai riak-riak perselisihan itu muncul. Seperti misalkan perselisihan Sayyidina Abu Bakar dengan siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah waktu itu dikiranya ada sisa warisan diberikan oleh siapa? Rasulullah. Fahamnya Fatimah itu. Karena Sayyidina itu pernah selalu bilang bahwa laki-laki yang paling aku cintai itu Abu Bakar. Dan perempuan yang paling aku cintai adalah anaknya siapa? Abu Bakar. Begitu Sayyidina wafat, Fatimah itu menyangka bahwa Rasulullah mewariskan harta kepada siapa? Aisyah. Akhirnya mulai itu riak-riak perselisihan muncul. Ya, Fatimah kan manusia juga, meskipun beliau anak siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ditambah dengan kasus setelah itu muncul bahwasanya Sayyidina Abu Bakar maju dipilih menjadi apa? Khalifah. Dan itu sebelum Rasulullah dimakamkan, dikebumikan. Sampai-sampai Fatimah mengatakan, kalian itu nggak tahu, nggak peka ya. Kita lagi sedih, kok kalian malah mirip duitnya. Sementara Rasulullah itu masih apa? Belum dikubur. Mulai muncul riak-riak berselisih. Betul. Kata baginda bahwa kalau aku sudah wafat, akan terjadi pada sahabatku apa yang dijanjikan. Wa ashabi amanatun li ummati. Tapi alhamdulillah di periode kepemimpinan Abu Bakar, Umar, itu mampu diredam perselisihan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak motifnya. Karena begitu Rasulullah wafat, yang ngaku Nabi ada. Karena di masa Nabi masih hidup itu nggak bisa. Karena begitu ada, jadi diperangi oleh siapa? Rasulullah. Begitu Rasulullah wafat, muncul itu yang ngaku jadi Nabi palsu. Kemudian lagi yang tidak mau bayar zakat, betul nggak? Karena dulu mereka paham bahwa bayar zakat itu kalau Rasulullah masih hidup. Sementara sekarang Rasulullah sudah wafat. Kita nggak wajib lagi untuk bayar apa? Zakat. Karena bayar zakat itu kepada waliul amr. Waliul amr kita sudah wafat. Nah, Abu Bakar gimana? Enggak sah. Kita nggak percaya Abu Bakar jadi apa? Khalifah. Akhirnya ya berdirilah Abu Bakar memerangi apa? Memerangi orang-orang yang mengingkari apa? Zakat. Nah, di periode kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Islam itu betul-betul apa? Terwarisi persis seperti kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun begitu datang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orangnya agak lembut.
suka mengalah, sering menangis. Jadi beliau itu mudah untuk apa? Mudah bukan dipermainkan ya bahasanya. Tapi rupa-rupanya manusia itu menyangka bahwasanya itulah titik lemahnya siapa? Utsman. Makanya beliau jatuhnya itu apa? Digulingkan, dibunuh. Mulai muncul. Betul kata saya. Belum lagi nanti perang Siffin, perang antara Sayyidatina Aisyah dengan satu pasukan Ali. Dan itu pernah terjadi. Dulu di zaman Rasulullah itu belum. Kalaupun sebetulnya motifnya banyak, misalkan seperti dunia, masalah-masalah dunia. Tetapi di zaman Rasulullah itu mampu ditekan. Contoh misalkan di perang Uhud, itu kan sebenarnya yang bikin kaum muslimin kalah itu apa? Karena cinta dunia. Hampir-hampir juga kalah di perang apa? Di perang Hunain. 2 kali kaum muslimin itu hampir mau kalah itu, menelan pil pahit. Setelah di perang apa? Uhud. Juga di perang apa? Hunain, itu hampir kalah. Tetapi alhamdulillah perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebab padahal di 2 peperangan ini jumlah kaum muslimin itu besar. Itu sampai disebutkan mengepung satu kampung itu 1.600 orang, ngepung satu apa? Kampung. Itu juga jumlah kecil itu. Artinya sekali tanteng-tanteng itu menang. Tapi hampir apa? Kalah. Pokoknya kaum muslimin itu kapan berbangga dengan jumlah, itulah saat kekalahan. Justru ketika di perang Badar jumlahnya sedikit, tawakal kepada Allah itu tinggi, dibantu oleh siapa? Karena sedetik saja orang itu meyakini bahwasanya ada cara lain selain Allah untuk dimenangkan. Allah akan mewakilkan orang itu kepada itu. Ya udah, kamu sama itu aja. Kamu yakin dengan jumlah kamu yang banyak, ya udah. Coba perang dengan jumlah yang banyak, menang atau tidak? Nah, itu hampir tuh di perang Hunain itu apa? Kalau makanya kan ada itu di surat Al-Fat ya. Di surat Al-Fat, walaqad nasarakumullah fi mawatin katsirah fi mawatin katsirah wa yawma Hunain. Itu kan ada itu. Ingatlah ketika kalian diberikan kemenangan di setiap medan perang. Dan juga termasuk di mana? Di perang Hunain. Ketika kalian ditipu oleh dunia, gharrankumul hayatud dunya, kalian ditipu oleh dunia, tetapi dunia itu tidak berikan manfaat sedikit pun. Jumlah yang banyak kan, tapi hampir apa? Kalah. Makanya itu tadi Rasulullah itu semakin Islam ini besar, semakin orang banyak masuk Islam, beliau semakin banyak apa? Beristighfar. Kalau kita lihat jumlah banyak, semakin banyak istighfar, semakin senang. Makin senang kalau kita. Dan itu penyakit. Di dalam dunia dakwah terutama ya, orang kalau sudah mulai berbangga dengan jumlah, satu saat pasti akan jatuh. Akan diuji melalui jalur saudara ujian. Dulu dunia kajian itu primadona. Sedikit tetapi mercusuarnya itu terdengar. Jamaah kajian dulu itu jumlahnya sedikit, tetapi dildilan sama penguasa itu kuat pengaruhnya. Hari ini banyak atau tidak? Tapi tidak dianggap. Pokoknya kapan seseorang itu membanggakan jumlah, bisa jadi itu awal kehancuran. Itu jadi pelajaran gitu. Nah kita itu kadang-kadang latah sebagai penuntut ilmu. Lihat jumlah banyak itu, syukur alhamdulillah. Tetapi di situ ada satu keadaan yang mesti kita itu beristighfar darinya. Apa keadaan itu? Jumlah semakin banyak, berarti jumlah orang berbuat maksiat itu semakin banyak atau semakin sedikit? Jumlah orang semakin banyak, berarti jumlah orang berbuat maksiat semakin sedikit semakin banyak? Semakin banyak. Kalau jumlah kita 5, berbuat maksiat 3, sedikit atau banyak? Ya sedikit, karena 3 orang. Nah kalau misalkan jumlah 10 orang, yang tadinya berbuat maksiat berapa? Yang 3, jadi berapa misalkan? 5 dari 10 orang. Itu kan semakin banyak berarti orang melakukan maksiat. Makanya Sayyidina begitu diberikan kemenangan, beliau tidak mengucapkan alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Beristighfar. Karena hitung-hitungan kita begitu, manusia itu semakin banyak kelompok kita, kemungkinan orang untuk maksiat itu jumlahnya semakin
Banyak. Berbeda mungkin kalau kita di sini sedikit. Makanya biasanya perkumpulan itu kapan kapan perkumpulan itu mulai retak, perselisihan mulai muncul, mulai saling kedekan, mulai marah-marahan, cemburu-cemburuan. Itu saat sedikit atau banyak. Sunatullah itu seperti itu. Itu sunatullah. Misalnya bikin pengajian nih, atau bikin apa gitu. Masih 5 orang tuh masih enak kita ngobrol, ngomong, seperjuangan. Tapi begitu masuk banyak orang, gabung 15, 20, 30, mulai itu muncul. Yang tadinya sudah 12 tahun, 20 tahun, retak, jatuh. Intinya, kapan seseorang berbangga dengan jumlah, maka bisa jadi itu awal apa? Hancur. Karena itu, tapi di sini sebetulnya Rasulullah mempermisalkan diri beliau itu seperti apa? Bintang untuk para sahabat, penjaga. Maksudnya penstabilitas. Nah, penstabilitas umat itu siapa? Para sahabat. Dulu ketika masih hidup para sahabat, keadaan juga stabil. Apalagi setelah wafatnya siapa? Oh, semakin gak stabil umat Islam. Itu dulu kalau orang perang, itu nanya dia, masih ada sahabat yang hidup? Masih. Oh, itu kalau perang pasti menang. Ada masih murid-muridnya sahabat yang hidup? Masih. Perang, menang. Murid dari murid-muridnya sahabat masih hidup? Masih. Menang. Begitu sudah generasi berikutnya. Masih ada nggak orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah? Intinya dulu, kalau ada orang yang dari orang yang mereka ini pernah melihat siapa? Sahabat melihat. Ini pernah melihat orang yang pernah melihat. Sampai tidak ada lagi. Sampai diserang, akhirnya apa? Kalah. Coba lihat bagaimana pengaruh siapa? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya disebut amanatul li umat. Para sahabat itu dia adalah stabilitas untuk apa? Umat. Baik, semua kita butuh apa? Butuh nasihat. Apalagi kalau sahabat berikan nasihat. Satu lagi hadis, apa kata Sayyidina? La tasubbu ashabi. Kalian jangan mencaci maki siapa? Sahabatku. Ya. Ini keistimewaan atau keutamaan mereka ya. Dan pengkhianatan terbesar di dalam sejarah yaitu mencaci maki para sahabat. Dilakukan oleh siapa? Ya, satu kelompok sempalan, yaitu kelompok Syiah. Dan itu pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Mengkhianati Rasulullah dengan mencaci maki para sahabat Rasulullah. Pengkhianat diharapkan untuk memerdekakan negara Islam, enggak bakal. Pengkhianat. Syiah itu pengkhianat. Karena dia mencaci maki para siapa? Para sahabat. Antum naruh harapan sama orang Syiah untuk menang melawan siapa? Enggak akan mungkin. Karena dia siapa? Pengkhianat. Rasulullah dulu kalau dalam peperangan, kalau satu kelompok sudah dikenal berkhianat, itu enggak akan diajak gabung sama Rasulullah. Karena sekali orang ini berkhianat, biasanya ke depan itu apa? Licik. Sekarang kaum muslimin itu banyak tergoyangkan dengan apa? Goyangan orang-orang Syiah. Jago dalam memainkan apa? Politik. Banyak orang tertipu. Terakhir kemarin katanya nyerang Yahudi, sekarang sudah gencatan senjata sama siapa? Yahudi. Enak aja dia, lempar-lempar rudal, gencatan senjata. Itu tadi sekali berkhianat, seterusnya akan apa? Berkhianat. Dan pengkhianatan ini bukan maksiat kecil ya, tetapi ini apalagi yang dia khianati siapa? Rasulullah dengan membenci para sahabatnya. Baik, sekarang kita mulai dari nasihat-nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disimak di kitabnya, innahu khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Abu Bakar? Beliau adalah khalifah. Khalifahnya Rasulullah. Siapa nama lengkapnya? Abdullah bin Abi Quhafah wasmuhu Utsman ibni Amir al-Qurashi. Beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah. Ibnu Abi Quhafah. Abu Quhafah siapa namanya? Utsman bin Amir al-Qurashi. Berarti keturunan siapa? Keturunan Quraisy. At-Taimi,
yaltaqi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Murrah. Nasabnya itu bertemu di siapa? Murrah. Nah, bertemu dengan nasab baginda itu di mana? Di Murrah. Berarti masih sama satu suku ini, suku Quraisy. Wulida bi Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah. Wa nasya'a sayyidan. Beliau tumbuh menjadi seorang tuan min sadati Quraisy. Dari tokoh-tokoh siapa? Quraisy. Jadi beliau ini tokoh. Dan memang sudah dikenal dari tokoh. Menarik ya. Orang-orang seperti ini itu menarik. Kenapa saya mengatakan sama seperti Rasulullah? Rasulullah itu lahir dari suku siapa? Quraisy. Ya, suku termulia di mana? Di bangsa Arab. Suku termulia di bangsa Arab. Ada ini enggak, Bu? Minta apa? Casan. Ya. Apa namanya, tempat ngecok? Suku termulia di suku Quraisy. Dan Abu Bakar ini orang apa? Orang kaya. Ya, Abu Bakar termasuk orang kaya. Jadi begini maksud saya, kenapa menarik? Orang kaya bersuara untuk apa? Bersuara untuk mengangkat derajat orang-orang lemah, menghargai orang-orang miskin. Itu lebih didengar daripada orang miskin berbicara untuk menghargai orang miskin. Syukran. Itu lebih apa? Lebih didengar. Kenapa? Orang kaya berbicara tentang apa? Nilai-nilai egaliter, nilai-nilai persamaan. Abu Bakar itu kan salah satu goal terbesarnya dengan Sayyidina Rasulullah dan salah satu pemancing terbesar orang itu masuk Islam. Itu menyebarkan nilai apa? Persamaan. Bahwasanya semua kita ini sama di hadapan siapa? Allah. Miskin atau kaya, lemah atau kuat. Karena yang membedakan manusia itu hanya apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan itu memang lebih bisa. Ketika orang kaya menyuarakan kebebasan dalam arti persamaan. Ketika orang miskin menyuarakan, ketika orang kuat menyuarakan persamaan, itu lebih didengar. Karena dia tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kepentingan. Karena tahu juga dia orang apa? Orang kuat. Tapi kalau Bilal misalkan, hormati orang miskin, hormati orang lemah, berarti bisa jadi orang menganggap itu dia ingin memantik keuntungan melalui apa? Melalui suara itu. Karena dia orang apa? Orang lemah begitu. Nah, Sayyidina Rasulullah SAW muncul itu salah satu kenapa penting sekali. Kenapa awal-awal pejuang-pejuang Islam ini lahir dari kalangan siapa? Orang-orang kuat. Dan termasuk Nabi kita lahir dari kalangan suku yang paling apa? Mulia. Nasabnya paling apa? Paling mulia. Langsung bersambung ke siapa? Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika beliau berbicara tentang konsep persamaan, orang itu akan menilai apa? Ya memang Nabi Muhammad sudah final dengan soal itu. Orang Nabi Muhammad itu orang apa? Orang mulia. Ini suku Quraisy ini suku apa? Suku mulia. Menarik ya. Makanya Islam itu awal kali itu dapat dukungan keras itu dari akar rumput. Makanya kalau mau menang, sukses di dalam berdakwah, ikuti cara siapa? Jangan mulai dari kekuasaan. Karena kekuasaan itu, intrik politiknya itu satu kentang. Antum itu kalau ngomong, sulit untuk didengar. Kalaupun didengar, kalaupun diambil, biasanya digoyang, dimainkan sebagai isu apa? Politiknya, namanya kekuasaan. Makanya Sayyidina faham betul dengan itu. Makanya Rasulullah itu tidak memulai dakwah melalui apa? Kekuasaan, tetapi melalui akar. Diambil dulu hati. Hati orang-orang bawah begitu kuat, tumbang itu kekuasaan. Karena kekuasaan itu seluruhnya topeng. Seluruhnya apa? Kemunafikan. Hari ini ngomong ini, besok ngomong apa? Beda. Nah, ini menjadi pelajaran penting. Kalau mau sukses di dalam berdakwah, ikuti cara saya. Ambil hati orang-orang lama. Sukses dakwah di mushola misalkan apa. Kadang-kadang kita enggak, mohon maaf, kadang-kadang ya. Tetapi kalau sudah masyarakatnya kuat, kalaupun mungkin dari aparat mungkin nggak setuju, tapi kalau masyarakat kuat itu nggak bisa disentuh oleh siapa? Kekuasaan.
kekuasaan. Nah, itu jalan yang diambil oleh Rasulullah. Makanya awal-awal itu yang masuk Islam terbanyak itu dari kalangan orang miskin, orang kampung lah gitu bahasanya. Ya seperti Bilal dan yang lainnya. Belum masuk orang-orang miskin, budak. Tapi kita kan kebalik cara kita mikir ya. Kalau pengikut kita terbanyak miskin itu nggak kuat, betul nggak? Tapi kalau pengikut kita terbanyak dari penguasa, baru kita merasa apa? Kuat. Nah, jangan sampai kita terjebak di asumsi-asumsi yang sifatnya apa? Asumtif, negatif, tidak sesuai dengan apa? Syariat. Jadi beliau lahir dari kalangan orang apa? Orang penting. Wa ghaniyan min kibari musirihim. Dan beliau termasuk orang yang apa? Kayanya. Wa aliman bi ansabil qabaili wa akhbariha wa siyasatiha. Beliau juga alim. Orang alim yang paling mengetahui tentang apa? Nasab-nasab para kabilah. Wa siyasatiha, dan orang yang paling pintar, paling mengetahui tentang jejak politik. Itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa namanya? Yang kecilnya, yang besarnya dari aib-aib kekuasaan itu diketahui oleh siapa? Abu Bakar. Oh, itu makanya agak apa namanya sedikit orang berani mengganggu siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Tapi yang diganggu bukan Abu Bakarnya, yang diganggu orang lemahnya. Seperti Bilal yang diganggu itu. Wa kanatil Arabu tulaqibuhu bi alimi Quraisy. Arab melakabkannya dengan apa? Alim Quraisy. Orang alimnya siapa? Quraisy. Dan menariknya ya Abu Bakar ini radhiyallahu taala anhu, meskipun beliau dikenal sebagai deretan tokoh Arab pada waktu itu, tetapi subhanallah, beliau adalah orang yang pertama kali menyatakan diri untuk masuk apa? Islam. Biasanya orang kalau tokoh kampung itu karatnya kental biasanya. Tapi Abu Bakar itu apa? Nah, karena benih-benihnya itu sudah ada. Sebetulnya orang itu kalau menginginkan atau mau atau mulai condong, itu sebetulnya bisa. Tapi kadang-kadang orang itu tidak mau condong sedikit. Dia sudah pasang benteng untuk mendengarkan kata orang lain. Tapi Abu Bakar itu beliau sudah punya apa? Sudah punya benih. Contoh, beliau nggak pernah minum khamar. 2, tidak pernah sujud di depan apa? Nah, begitu dakwah Nabi Muhammad datang, kelop tuh sama siapa? Wah, ini dia nih, cocok dengan apa yang saya pikirkan selama ini. Jadi begitu ada orang sujud di depan patung berhala, itu Abu Bakar bilang apa? Ini kenapa kok dia sujud di depan kayu itu kenapa? Jadi fitrahnya itu masih apa? Berbicara, belum terkontaminasi. Makanya begitu Rasulullah datang, langsung apa? Klop. Ya, radhiyallahu taala anhu. Wa harrama ala nafsihi al-khamra. Beliau mengharamkan atas diri beliau khamr. Fil jahiliyah, falam yashrabha. Beliau tidak pernah minum. Summa kanat lahu fi asrin nubuwwah wa ma ba'dahu mawaqifu kabirah. Jangan ditanya. Jangan ditanya ya. Keadaan beliau setelah apa? Setelah masa kenabian dan sampai setelahnya. Bagaimana peran-peran beliau, mawaqif, peran-peran beliau yang besar dalam apa? Dalam menyumbang perubahan untuk apa? Untuk dunia Arab. Abu Bakar As-Siddiq sedekahnya nol, menolkan apa? Hartanya demi untuk apa? Islam. Seluruh keluarganya dikorbankan demi untuk apa? Islam. Oh, jangan tanya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Rasulullah pergi hijrah ke mana? Ke Madinah, ditemani oleh siapa? Abu Bakar. Yang Abu Bakar paham itu 2 orang loh itu. Kalau tidak Rasulullah meninggal, yang akan meninggal siapa? Resikonya sudah ditahu 100% pasti mati. Karena ini saya sedang berjalan dengan orang yang dibidik dengan panah, orang yang dibidik dengan pedang, orang yang dibidik dengan apa? Dengan tombak. Siapa? Rasul. Antum berani nggak kira-kira? Dengerin Ustaz gitu kan? Dengerin saya yuk kajian di sana. Tahu nih misalkan di Ustaz lagi dibidik, kira-kira antum ya mikir lah. Saya masih punya keluarga di rumah, harus kerja, orang masih banyak. Tapi kalau Ustaz janganlah ya, karena ini siapa? Rasulullah. Artinya nilai juangnya Abu Bakar itu jangan ditanya, karena yang pertama itu peran-peran beliau ini apa? Sangat penting bagi peradaban apa? Islam. Ya, baik. Fasyahidal hurub.
Beliau orang yang apa namanya? Beliau orang yang selalu hadir di setiap apa? Di setiap peperangan. Wahtamala syada'id, mengalami kesulitan bersama siapa? Rasulullah. Di saat awal-awal dakwah, di saat awal-awal apa namanya Islam, sampai beliau pernah makan sama Rasul itu apa? Daun. Daun itu dia punya getah. Sampai getah itu mewarisi apa itu? Pecah-pecah di mana? Itu saking nggak ada makanan. 3 hari 4 hari. Bayangkan ya kalau kita seperti itu, subhanallah. Sampai 3 hari nggak makan, kecuali makan apa? Daun-daun dimakan. Sampai kata mereka bercerita, bibir kami itu apa? Berdarah. Sampai karena nggak ada makanan, tahu tali pelana kuda itu ditumbuk sama mereka, karena perutnya itu sudah sakit, lambung itu sudah gesekan. Jadi biasanya lambung itu harus gesek sesuatu kan, gitu. Makanya kadang Rasulullah itu taruh batu di mana? Di perut, supaya nggak terlalu bergesekan. Ini mereka ditumbuk, tali itu ditumbuk, kemudian dimakan, hanya untuk demi menjaga apa? Gesekan lambung. Ada orang sampai pernah berjuang seperti itu. Nah, ini perjuangan mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa bazar al-amwal. Oh, jangan ditanya. Berkorban dengan apa? Harta. Lahu fi kutubil hadis, dan beliau memiliki periwayatan di dalam hadis itu 142 hadis. Sedikit atau banyak? 142 hadis itu sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Ini siapa yang ini? Periwayatan siapa? Abu Bakar. Dibanding dengan Abu Hurairah, lebih banyak siapa? Abu Hurairah. Sekarang saya tanya, lebih mulia dan lebih utama siapa? Abu Hurairah atau Abu Bakar? Perhatikan itu. Orang pintar itu bukan segala-galanya. Tapi loyalitas kepada agama itu dibutuhkan. Kadang orang pintar itu banyak alasan, banyak alasannya, banyak alibi gitu. Kalau bahasa Bekasi banyak apa? Ngeles. Banyak apa? Banyak ngeles. Ayo begini. Kayaknya nggak begitu deh. Padahal itu cuma ngeles aja sebetulnya. Ya, karena nggak mau aja gitu. Kalau model-modelan seperti itu ada di zaman Rasulullah, nggak jadi Islam ini. Kalaupun ya pasti Islam ini akan menyebar, itu pasti. Karena Allah pasti akan apa? Menolong. Tetapi peran-peran besar mereka itu terekam dengan apa? Dengan jelas. Abu Bakar, hadisnya cuma 140. Makanya kata Sayyid, apa kata Rasulullah? Abu Bakar ini, itu dia menjadi orang mulia, itu bukan karena apa? Amalannya. Tetapi karena apa? Di sini. Jujurnya Abu Bakar luar biasa. Makanya coba antum lihat, saat Nabi Muhammad dibohongi oleh semua orang, tidak ada yang percaya. Saat-saat orang itu Nabi Muhammad mengatakan, semalam aku ke langit. Bayangkan dong, tiba-tiba di sini kan besok pagi ada orang aku misalkan semalam saya ke langit, Pak. Saya ke langit kemudian turun itu dibawa sama malaikatnya pakai sayap. Percaya nggak antum kira-kira? Ini di zaman saat itu loh itu. Dan orang yang pertama kali nolak pada waktu itu dengan logikanya itu siapa? Abu Jahal. Gimana ceritanya manusia bisa ke langit? Nggak mungkin, digila nih Muhammad nih. Makanya ya Allah, kalau saya baca-baca kisah seperti itu, saya bilang, ya Alhamdulillah, ya Allah, saya hidup tahun ini gitu. Kalau sekiranya saya hidup di zamannya Abu Lahab, kayaknya saya pengikutnya siapa? Karena kita selalu mendewakan apa? Mendewakan logika. Cocok nggak? Bisa nggak? Masuk akal enggak? Tetapi Abu Bakar, orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dia datang sama Abu Bakar. Wahai alimnya Quraisy, semalam itu Muhammad, dia ngaku kemana? Ke langit. Kamu kira-kira bisa percaya enggak? Apa kata Abu Bakar? Selama Muhammad berbicara, maka saya tidak akan pernah untuk membohongi. Saya percaya. Oh, itu jengkelnya luar biasa. Itu Abu Lahab sama siapa? Saat momentum bagi dia mungkin bisa tarik kembali Abu Bakar. Karena kenapa? Ini sudah keterlaluan Muhammad ini ngaku ini kayak orang gila ini. Pergi ke mana? Pergi ke langit. Baru kemarin aja tuh ada Habib yang ngaku kan Habibnya bisa ke langit berapa kali itu? 70 kali kan? Bolak-balik itu kemana katanya? Ketemu sama siapa? Ketemu sama Allah katanya. Atau percaya tuh enggak? Enggak percaya kan? Sulit untuk dipercaya gitu.
Ya, kalau begitu nggak benar juga begitu. Ya. Rasulullah aja Isra Mi'rajnya sekali, masa dia Isra Mi'raj 70 kali, luar biasa banget gitu. Dan dia itu nggak pakai buruk loh, pakai kecep mata, twing langsung kemana? Langsung ke langit. Orang Rasulullah saja itu beliau sekali Isra Mi'rajnya pakai apa? Pakai buruk. Artinya begini teman-teman, saya disclaimer ya bahwa orang itu sering salah paham tentang mukjizat atau karomah. Karomah itu benar, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Di luar apa ya? Di luar kemampuan manusia, di jangkauan manusia. Tetapi subhanallah, seluruh mukjizat yang diberikan kepada Nabi, itu kalau antum perhatikan, kalau antum antum perhatikan lebih detail lagi, lebih tajam lagi. Mukjizat itu ditinggalkan jejak-jejak ilmiahnya oleh Allah. Ini antum catat ini. Mukjizat itu meskipun dia sesuatu yang terjadi luar biasa, tetapi jejaknya itu ditinggalkan jejak ilmiahnya oleh siapa? Jadi nilai logikanya juga berjalan begitu, bukan sekedar diyakini begitu saja. Contoh misalkan, sebetulnya Nabi kita Nabi Muhammad ketika mengaku bertemu dengan siapa? Jibril. Kan berarti tinggal sekarang dipastikan. Waktu itu seperti Abu Lahab sama Abu Jahal, bukan nggak percaya Jibril. Mereka percaya ada malaikat apa? Cuman mereka ini masih saling mau terpaut hatinya. Benar nggak ini dia sama Muhammad ini apa? Jibril. Nah tinggal itu kan yang diputuskan. Kalau mereka sudah percaya Muhammad ketemu sama Jibril yang benar, itu kemana-mananya itu akan percaya siapa? Muhammad. Cuman masalahnya mereka ini nggak percaya bahwasanya Jibril yang dimaksud oleh Muhammad itu Jibril apa? Asli. Makanya Rasulullah itu cerita, saya melihat begini, bentuknya begini, besarnya begini, sayapnya begini. Kok benar lagi ya kata siapa? Abu Lahab. Cuman karena udah gengsi, sudah awal mengatakan nggak mau, akhirnya apa? Ditolak. Padahal Rasulullah SAW itu apa? Apalagi waktu Isra Mi'raj. Abu Lahab dia mengatakan apa? Coba kalau kamu yang benar Isra Mi'raj. Coba ceritakan kita, coba kemana singgahnya? Singgah kemana? Hah? Ke masjid? Ke masjid Al-Aqsa. Sholat di situ, kemudian naik kemana? Ke langit. Kalau kamu benar memang seperti itu, coba ceritakan. Tiangnya ada berapa? Dikasih tahu tiangnya. Jenisnya seperti apa? Dikasih tahu sama, kok bener lagi ya. Tapi tetap ujungnya, karena gengsi itu akhirnya apa? Ditolak. Gitu. Jadi, saya ingin kembali ya, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa. Atau karomah itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi jejak ilmiahnya itu pun ditinggalkan oleh Allah. Sama seperti beliau Isra Mi'raj pakai apa? Buruk. Jadi beliau nggak ngaku naik sendiri, terbang pakai sayap, enggak. Beliau pakai buruk. Ya cuman buruk ini yang nggak dilihat. Tetapi orang-orang percaya ada buruk. Mereka percaya, cuman nggak percaya kalau Muhammad ini ngaku punya apa? Buruk. Setelah buruk, kemudian apa? Naik bersama siapa? Jibril. Dan itu sangat logik. Karena Jibril punya apa? Punya sayap. Sayap terbang kemana? Ke langit. Ya Rasulullah cuma dibawa. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaku pergi ke langit cuma pakai apa? Tuh sekejap mata. Yang nggak bisa, nggak ada jejak apa? Nggak ada jejak ilmiahnya. Sesuatu yang luar biasa, tetapi subhanallah sama seperti apa? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang dikerik oleh tumitnya siapa? Malaikat Jibril, kemudian air itu apa? Mancur. Itu kan mukjizat itu. Karomah bagi siapa? Ibunya siapa? Ismail. Tapi kalau antum perhatikan posisi air itu memang posisi agak apa? Bawah, yang memang posisi air itu paling apa? Banyak. Jadi kalau dia keluar itu keluarnya apa? Enggak banyak. Dan memang itu posisi penampungan airnya itu apa? Besar. Jadi mukjizat, karomah, tetapi jejak ilmiahnya itu ditinggalkan oleh siapa? Allah. Agar maksudnya orang-orang itu tidak ada jalan kamu untuk mendustakannya. Baik, paham ya? Apalagi Rasulullah itu bisa sehari semalam pergi kemana? Semalam gitu pergi kemana? Ke langit bersama siapa? Jibril. Itu masuk logika loh, pakai sayap terbang. Antum sekarang ke Mekah pakai pesawat terbang berapa jam? Kalau ditempuh pakai kapal, bisa? Bisa. Dulu orang sulit percaya untuk itu. Sekarang kita ke Bandung, akhi. Itu pakai kereta Wush itu. Dulu kalau kita pergi ke Bandung berapa hari itu pakai motor itu? Sekarang cuma bos, itu apa?
Sampai jejak-jejak itu ditinggalkan oleh Allah. Ilmiahnya bisa Bisa dilogically. Bukan meninggalkan mujizat atau karomah begitu aja gitu. Sekejap mata pergi kemana? Ke langit. Nggak ada sebab, nggak ada musabab. Wah, itu membatalkan membatalkan konsep-konsep yang lurus. Ya, subhanallah. Jadi beliau menghafal 142 hadis, tetapi sedikit ilmu menjadikan beliau orang yang paling mulia. Nah, sekarang teman-teman kita bisa berpacu di situ. Kalau kita nggak bisa berlomba jadi orang pintar, berlomba jadi orang baik. Kan umur kita kan sudah setengah hilang ini soalnya. Mau fokus belajar juga. Mau gimana gitu ya, paling nggak anak kita mungkin boleh masuk mana pesantren. Orang antum diajar bahasa Arab kadang seminggu kabur, ya kan? Ya belajar tahsin, belajar tajwid, kadang sebulan kabur kan gitu kan? Memang udah bukan masanya. Nah, kalau kita nggak bisa berlomba untuk menjadi alim, tapi kita berlomba jadi orang di mana posisinya? Di hati. Siapa yang mampu terbang dengan kalbunya, mi'raj dengan kalbunya, maka insya Allah dia bisa mengungguli orang-orang yang pintar. Makanya dalam konteks ini bisa jadi murid itu lebih baik daripada siapa? Guru. Lebih baik daripada murid di sisi siapa? Allah. Kejujuran hati seorang murid ketika dia tidak ada kepentingan apapun, dia datang. Sementara mungkin guru itu ketika ngisi, kan banyak kepentingan kalau guru itu ngisi. Betul atau enggak? Apalagi kalau enggak lurus-lurus niatnya. Ya. Apalagi misalkan ada dua jadual itu bertabrakan misalnya begitu. Lihat dia dulu. Lebih banyak mana nih kayaknya? Kayaknya lebih banyak di sini nih kayaknya. Kalau di sini lumayan merah-merah nih kayaknya. Daripada mana di sini berat loh. Tapi antum akhirnya kita sebagai murid itu datang belajar. Itu tidak ada kepentingan. Tidak ada dorongan kecuali dorongan akhirat, ilmu, belajar. Dan itu bisa mengangkat seseorang lebih mulia daripada siapa? Si pembicara. Apalagi orang ketika berbicara, motif itu banyak kan. Nyenggol sana, nyenggol sini. Karena mungkin lagi bermasalah sama orang, diangkat jadi isu pengajian, betul atau enggak? Dibungkus, kemudian dikemas. Seolah-olah permusuhan itu permusuhan agama. Padahal itu sentimental pribadi. Padahal dia lagi musuhan sama orang. Dibungkus jadi Subhanallah, diajak muridnya itu untuk bertengkar dengan orang. Bisa jadi murid lebih baik daripada siapa? Makanya itu menariknya. Antum posisi murid, kita posisi murid itu selalu posisi aman. Tidak akan ada posisi salah. Antum salah, ditanggung sama siapa? Ya, antum ada dalil nanti di hadapan Allah. Ya Allah, itu yang nyuruh saya, ya Allah, gitu kan? Gitu. Yang ceramahnya saya itu, ya Allah, gitu. Posisi orang awam, posisi pelajar itu selalu posisi aman daripada si pembicara. Pembicara 1 jam berbicara, kira-kira semua akan benar atau tidak? Menurut data sebagai manusia, 1 jam berbicara, pasti benar? Tidak. 1 jam berbicara, pasti tidak pernah punya salah? Nggak mungkin lah. Antum harus memastikan orang itu punya salah. Karena kalau antum memastikan orang itu pasti benar, wah itu kultus itu namanya. Makanya semua orang itu harus selalu mewanti diri, istighfar, taubat kepada siapa? Abu Bakar jarang berbicara. Ibn Abbas banyak berbicara karena menyampaikan ilmu. Ternyata yang sedikit berbicara ini lebih mulia ternyata di sisi siapa? Allah, daripada orang yang banyak berbicara. Baik. Khataba Abu Bakar. Nah, sekarang kita masuk di nasihat pertamanya. Apa isi nasihat Abu Bakar? Nih, kita sekarang mau lihat nasihat orang yang sangat atau paling baik hatinya direkomendasi oleh Rasulullah. Khataba Abu Bakar ini radhiyallahu taala anhu nas. Beliau satu hari berikan khutbah kepada manusia. Fahamidallah wa asna alaihi summa qala. Setelah beliau memuji kepada Allah, menyanjung kepada Allah, kemudian beliau berkata, "Innahu satuftahu lakum Syam." Sesungguhnya sebentar lagi akan dibukakan, dimenangkan untuk kalian negeri Syam. Perhatikan ini kata siapa ini? Abu Bakar. Fatatuna ardan rafi'atan. Kalian akan menguasai, kalian akan menaklukkan satu bumi-bumi yang tinggi. Haitsu tumatta'una fiha minal khubsi waz zait. Di mana kalian akan mendapati di situ hal-hal yang nikmat di dalamnya,
berupa roti, berupa minyak. Jadi ini keadaan yang beliau singgung. Yang dulu kita mungkin bersama Rasulullah sulit untuk mendapatkan apa? Makanan. Tetapi kalian akan menaklukkan satu kota, yang di kota itu terdapat banyak apa? Makanan. Wasatubna lakum biha masajid, dan dibangunkan untuk kalian di mana? Di situ. Apa? Di situ apa? Masjid-masjid. Ini nasihat beliau ini. Fa iyyakum an ya'lamallahu azza wa jalla. Hati-hati kalian, Allah mengetahui annakum innama ta'tunaha talahiyya. Jangan sampai ada di antara kalian berniat untuk masuk menguasai Syam hanya untuk apa? Bermain. Hanya untuk apa? Bernikmat. Nah, itu makanya saya dapat satu lutfah itu ya, pelajaran. Ketika Rasulullah masuk Madinah, itu kan ada peperangan itu. Peperangan antara dua suku. Suku apa? Suku Aus sama suku Khazraj. Dari peperangan itu ternyata ada satu ditinggalkan orang munafik. Siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal peperangan itu hebat. Seluruh tokoh-tokoh waktu itu yang kira-kira akan menghalangi dakwah Nabi Muhammad, itu semua apa? Meninggal. Cuman satu yang masih tersisa. Siapa? Bin Salul yang masih tersisa. Makanya kata para ulama, kenapa Allah menyisakan satu orang ini? Untuk sebagai pelajaran kepada kaum muslimin. Jangan kalau semua mati, takutnya kaum muslimin itu apa? Lalai gitu loh. Oh, udah nggak ada musuh nih, udah enak, rehat, alhamdulillah. Nggak ada lagi apa? Perjuangan. Adanya orang sesat, adanya orang pemaksiat, adanya orang usil, itu memang untuk mengingatkan kita agar selalu minta tolong kepada siapa? Kalau nggak ada musuh itu nggak enak hidup itu. Kalau nggak ada tantangan itu apa? Nggak enak hidup itu. Antum kalau nggak ada tantangan ngapain? Dapat pahala dari mana? Ya Allah, kapan mati nih orang Ustaz? Ini kalau orang mati nih dakwah kita bisa jalan nih Ustaz ini. Justru dengan dia hidup itu, dakwah itu bisa apa? Bisa berversus. Bisa untuk apa? Bisa untuk saling unjuk itu. Untuk bisa mengangkat mana yang benar, mana yang salah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di titik ini mengingatkan bahwa jangan sampai kalian masuk ke Syam niatnya hanya untuk apa? Karena udah gak ada musuh soalnya. Karena kita apa? Menguasai. Apa lalu kata beliau? Fa iyyakum an ya'lamallahu annakum innama ta'tuna talahiyya innama buniyat lisikr. Jangan kamu kira masjid-masjid itu dibangun hanya untuk tempat main-main, seremonial, acara-acara. Tetapi itu dibuat sebagai apa? Lizikr. Untuk apa? Ya kiranya mungkin ya kurang lebih imam di sini mengingatkan kita untuk apa? Menggunakan masjid sebagai apa? Sebagai pusat-pusat apa? Ketaatan kepada Allah. Nah, teman-teman sudah mengambil peran di situ. Ya tinggal semoga Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing kita semangat begitu ya. Berada di atas apa? Perjuangan-perjuangan seperti itu. Fa fi hadhihi al-mawqizati tanbihun min as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, di nasihat ini terdapat apa? Pelajaran, terdapat nasihat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ala anna al-inhimak, bahwa tamak di dunia, di dalam apa? Dunia. Awi tawassu'a fiha, berluas-luas dalam apa? Dunia. Mauzinnatun lil ghaflati an zikri. Berluas-luas dalam dunia itu adalah apa? Satu mizannah yang bisa menggelincirkan orang dari apa? Dari zikir. Betul itu. Antum apa kita itu dengan kita punya banyak waktu, dengan kita banyak aktivitas, saat kurang aktivitas. Saat kapan kita itu lebih banyak sering datang kemana? Ke masjid, ke kajian. Seringnya kita itu jarang ke mushola, jarang sholat ke masjid. Itu kadang-kadang alasannya apa? Lagi sibuk. Betul kan? Ya, ketika dunia itu apa? Ketika dunia itu dibuka. Wa fiha anna ni'ama idza stu'milat fil lahwi alladhi yasuddu an zikrillah fa hiya niqamun wastidrak. Nikmat kalau digunakan dalam hal kelalaian, kemudian menghalangi diri dari zikir kepada Allah, maka itu bukan nikmat, tetapi niqamah. Nikmah itu apa? Azab. Nah, itu ciri-ciri itu. Orang kalau diberikan kekayaan, antum bisa mentranslate. Ini keutamaan dari Allah atau bukan? Kalau misalkan dengan keutamaan itu, semakin kita termotivasi dengan kebaikan,
Subhanallah, semoga itu ciri-ciri apa? Kebaikan. Tetapi dengan aktivitas yang banyak, kemudian dengan pekerjaan yang banyak, harta yang banyak, tetapi semakin jauh dari itu ciri-ciri berarti apa? Allah sedang membuat Anda lelah. Allah membuat Anda sedang dibuat apa? Capek. Memang Allah Subhanahu wa taala melalaikan dengan apa? Dunia dari diri. Ya, kita berlindung ya. Semoga mata-mata kita itu bisa melihat ke arah-arah seperti itu. Wa qala Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, lanjut nasihat beliau ya. Idza amila qaumun bil ma'asi baina zahraini qaumin. Apabila satu kaum berbuat maksiat baina zahranai qaumin hum a'azzu minhum, di tengah-tengah kaum yang mereka lebih kuat dari mereka. Maksudnya itu kuat ilmu, kuat apa? Kekuasaan. Ini satu kaum berbuat maksiat di tengah-tengah kaum yang kuat apa? Secara kekuasaan atau secara apa? Ekonomi atau secara harta. Falam yughayyiruhu. Orang-orang kuat ini tidak melakukan apa? Pengubahan atau perubahan. Diam. Lihat maksiat, diam. Lihat kerusakan, diam. Orang-orang apa ini? Orang-orang kuat, orang punya ilmu, orang-orang kuat, punya kekuasaan. Falam yughayyiruhu alaihim. Mereka tidak merubah mereka. Anzalallahu alaihim bala'an. Maka pasti Allah akan menurunkan atas mereka bencana. Tsumma lam yanzi'hu minhum. Dan Allah tidak akan mencabut bencana itu dari mereka. Sampai kapan? Sampai ditegakkannya amar ma'ruf nahi. Nah, makanya seorang muslim itu melihat itu begitu. Ya kalau saya sih teman-teman ya. Kalau kita mau kalau kita mau amalkan nasihat ini ya dalam sekup kita saja. Sekup kita. Seorang istri berbuat maksiat saat ada siapa? Saat punya suami dan suaminya diam. Musibah atau bencana itu bisa saja bentuknya apa gitu. Istrinya nggak tutup aurat, suaminya diam. Istrinya seksi, suaminya diam. Istrinya mencaci, suaminya diam. Istrinya telat-telatan sholat, suaminya diam. Nah, itu bisa diterjemah. Jangan hanya konteks negara ya. Kalau konteks negara ya bencana semua yang ada itu terjadi kan apa? Maksiat. Ya. Cuman ya sayang ya manusia nggak sampai ke nasihat-nasihat ini. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ba'da an hamidallaha wa asna alaihi. Satu hari juga beliau memuji atau beliau berkhutbah. Setelah memuji kepada Allah dan menyanjung Allah, apa khutbah beliau? Ya ayyuhan nas, wahai kalian manusia, innakum taqra'una hadhil ayat wa tadhabbunaha ala ghairi mawdhi'iha. Kalian sebetulnya setiap waktu baca ayat ini, tetapi kalian itu memahaminya tidak dengan apa? Pemahaman yang benar, pemahaman yang betul. Apa ayatnya? Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Wajib atas kalian memperhatikan diri-diri apa? Kalian tidak akan dimudaratkan oleh orang yang tersesat idza tadaitum apabila kalian mendapatkan apa? Petunjuk. Wa inna sami'na nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya kami telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innan nas, sesungguhnya manusia, idza ra'aw zalim, apabila mereka melihat orang yang berbuat zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian mereka tidak meraih tangannya untuk merubahnya, untuk mengajaknya menjadi orang baik, au syaka an ya'ummahumullahu bi'iqab. Hampir-hampir kalian semua pun kena dengan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga lah, makanya di tengah-tengah perkampungan yang kadang nggak ada kajian, nggak ada apa, muncul 3 orang, muncul 2 orang. Melalui itu Allah titip. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada orang, Allah akan memakainya. Dan bisa jadi yang dipakai ini kadang bukan hanya orang baik kadang. Tetapi kadang apa? Dari orang jelek. Berapa banyak agama dibela oleh bukan orang yang taat, tetapi orang yang apa? Jelek. Itu Rasulullah pernah bersabda ya. Ada ceritanya lagi perang. Kemudian tiba-tiba Rasulullah menunjuk ke satu orang. Rasulullah mengatakan apa? Orang itu di neraka. Ini sebelum perang ini. Ini orang ini di neraka. Kaget sahabat ketika disebut itu. Akhirnya terjadilah peperangan hebat. Orang ini subhanallah perangnya luar biasa. Tong-teng gitu. Sampai berdarah-darah berjuang.
Sampai satu ketika dia terkena dengan satu tombakan. Akhirnya dia tidak tahan dengan sakitnya. Akhirnya dia mengatakan apa? Dia mengeluh dengan sakit apa? Tombak itu. Akhirnya dia cabut tombak itu dan dibunuh diri dengan apa? Tombak itu. Ternyata dia mati bukan karena mati apa? Hantaman yang pertama. Tetapi dia mati karena bunuh diri. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Dia masuk apa? Neraka. Masuk neraka. Hah? Tetapi apa kata Rasulullah? Ada orang dipilih oleh Allah untuk apa? Memperjuangkan agama ini. Meskipun orangnya apa? Bermaksiat. Apalagi kalau dia orang taat. Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Siapa yang Allah inginkan kepada orang itu kebaikan, Allah akan pakai dia. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Tiba-tiba muncul ide gitu. Itu kalau antum paham dari sudut pandang itu, ide itu bukan muncul dari antum sendiri, bukan. Tetapi memang itu ada sentuhan ilahiyah. Ketika orang misalkan dari dalam rumah, misalkan begitu, Allahu Akbar, truk ke masjid, itu bukan karena antum, tetapi itu karena sentuhan siapa? Ilahiyah. Nah, orang kalau memahami di sudut pandang itu akan banyak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kamu sholat sana, kamu ngaji sana. Pada itu apa? Pilih. Nah, ternyata kita sering baca ayat ini, tetapi ternyata kita apa? Salah dalam memahami. Karena soal begini ayatnya. Perhatikan diri-diri kalian. Kalian tidak akan tersesat selama kalian mendapatkan apa? Petunjuk. Banyak orang memahami ayat ini seolah-olah seperti apa? Berpangku tangan. Ya sudah, kalau kita sudah dapat petunjuk, ya udahlah, nggak usah mikirin siapa orang lain. Kan begitu, acuh gitu. Sementara kata Abu Bakar As-Siddiq, aku mendengar Rasulullah bersabda, orang kalau melihat kezaliman, kemudian dia tidak rubah, maka azab yang turun bisa menimpa semua banyak orang. Maksudnya apa? Setelah kamu dapat